ina no ama fili no ketuas. Ulun rakyat tete, bot rakyat tete. Ama Bupati Malaka, nakaumay tiyan, namamay tiyan, Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, atau Nune Fafudi, Talara, iha desa Forek Maluku, ina no ama fili no ketuas. Acara kunjungan kerja Gubernur Nusa Tenggara Timur dalam rangka penanaman simbolis tanaman cabai untuk mendukung penanganan inflasi dan peningkatan ekonomi masyarakat di Desa Forek Modok, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka, Rabu 5 Juli 2023 dimulai. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara, mari kita dengarkan bersama laporan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Malaka kepada Dr. Hewan Yanuaria Mareselan. Kami silakan. Shalom, Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat siang, salam sehat. Yang terhormat Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Dr. Victor Bungtilu Laiskodat, SH.MSI, bersama rombongan dari Provinsi NTT. Yang kami hormati Bapak Bupati Malaka bersama jajaran, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Malaka, Direktur Utama Bank NTT bersama jajaran, Camat Weliman, Kepala Desa Sekecamatan Weliman, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, kelompok tani dan masyarakat yang hadir, PPL Sekecamatan Weliman dan Kabupaten Malaka, insan pers singkatnya, hadirin yang kami kasihi. Bapak Gubernur, izin kami melaporkan beberapa hal mengenai Kabupaten Malaka yang saat ini memiliki luas wilayah 1.160 km persegi yang dibagi dalam wilayah administratif 12 kecamatan dan 127 desa dengan total potensi lahan kering kami 55.710 hektar. Curah hujan rata-rata per tahun yang terjadi pada bulan November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, dan sedikit pada bulan Mei, Juni, dan Juli, sehingga ketersediaan akan air tanah cukup terpenuhi. Sehingga Kabupaten Malaka juga potensi untuk dikembangkan komoditi pertanian dan salah satunya adalah tanaman hortikultur. Kami melaporkan Bapak Gubernur, kita sekarang berada di Dusun Lain Au, Desa Forek Modok, Kecamatan Weliman. Tadi kita sudah melakukan penanaman simbolis pada kelompok tani Moris Hamutuk, di mana mereka fokus pada komoditi cabai besar dan cabai rawit, dan dengan jumlah anggota 26 orang. Kondisi exciting kelompok mereka yang sudah berproduksi saat ini ada 1,5 hektar yang berada di Dusun Petes, kurang lebih 10 menit kita dari sini perjalanan. Yang tadi yang kita sudah lakukan tanam simbolis Bapak Gubernur adalah perluasan lahan mereka. Mereka baru buka lagi lahan kurang lebih 1,5 hektar. Komoditi yang dikembangkan di sini seperti yang tadi kami sampaikan kepada Bapak adalah cabai besar dan cabai keriting, dan pada tahun 2022 mereka mengembangkan varietas Pilar F1 dan Rinta F1, di mana pada tahun 2022 kelompok Moris Hamutuk memproduksi sebanyak
5 ton. Kami laporkan Bapak, selama persiapan kunjungan ini, kelompok tani Mori Samutuk baru saja melakukan penjualan dari komoditi cabai mereka pada tanggal 28 Juni tahun 2023, beberapa hari yang lalu. Mereka baru saja memanen 350 kg cabai merah besar yang mereka jual dengan harga 3.500 per kilo. Sehingga pada tanggal 28 lalu ada uang yang masuk ke kelompok sebesar Rp12.250. Dan pada tanggal 3 Juli pada saat kami melakukan persiapan bedeng ini, mereka juga baru memproduksi cabai keriting sebanyak 250 kilo yang mereka kirim ke Kupang dengan harga di Kupang waktu itu diterima Rp40.000, sehingga uang Rp40.000 per kilo, sehingga mereka juga mendapatkan lagi uang 10 juta pada saat itu. Kami laporkan Bapak, berdasarkan pengalaman mereka, jika komoditi cabai ini dirawat dengan baik selama 1 bulan, maka bisa dilakukan pemanenan selama 4 kali selama 1 bulan. Dan jika mereka merawat dengan peralatan yang baik dan juga keadaannya memungkinkan, bisa bertahan selama 4 bulan. Sehingga jika kita kalkulasi kurang lebih di dalam 1 kali tanam mereka bisa memproduksi 16 kali panen. Jika harga panen itu kita estimasi di 25.000 sampai 50.000 per kilo, dengan 1 kali panen itu kurang lebih 200 sampai 500 kilo, maka jumlah uang yang didapat itu berkisar 80 juta sampai 400 juta rupiah. Kami laporkan Bapak Bupati bahwa jumlah anggota kelompok ini 26 orang, 11 orangnya adalah mantan tenaga kerja yang baru pulang dari Malaysia. Mereka selama di Malaysia bekerja di perusahaan sayur-sayuran, dan pengalaman itu yang pada hari ini, pada tahun 2022, mereka mulai merintis dan mulai melakukan sesuai dengan adopsi yang mereka dapatkan selama mereka menjadi TKI. Dan ada 2 anggota kelompok tani yang juga memiliki keahlian untuk bor air. Dan keahlian ini mereka dapatkan pada waktu mereka menjadi TKI di luar negeri. Tetapi Bapak Bupati, Bapak Gubernur, mereka bilang, bae sonde bae tanah timur lebih baik, bae sonde bae tanah Malaka lebih dia. Sehingga mereka kembali, dan pada 2 tahun ini mereka sudah menjadi petani hortikultur. Dari gambaran potensi yang di atas, maka kami Kabupaten Malaka sangat berpotensi untuk dikembangkan tanaman hortikultur untuk mendukung penanganan inflasi dan peningkatan ekonomi masyarakat Kabupaten Malaka. Demikian laporan singkat kami. Shalom, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Hadirin yang kami hormati, mari kita dengarkan sekapur siri oleh Bupati Malaka, dilanjutkan dengan diskusi bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur, dan yang akan memandu jalannya diskusi kita pada hari ini dipercayakan kepada Bupati Malaka. Kepada Bapak Dr. Simon Nahak, SH.MH, kami silakan. Baik, terima kasih. Shalom, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya, salam kebajikan, Om Swastiastu. Salam sehat untuk kita sekalian. Bapak Gubernur bersama rombongan yang saya hormati, Pak Direktur Bank NTT dan jajaran yang sama saya hormati, Pak Sekda dengan para OPD, Bapak Ibu sekalian, Ibu Camat, para kepala desa, tokoh adat, Tasifeto Tasimane, Buku Feto Fukumane, maka Naiter Nagoktaek, di media, Likurai Bidu, singkatnya kita sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama, Pak Gubernur, saya langsung saja. Saya mau menyampaikan bahwa inilah Malaka. Kami kalau rajin saja,
sebetulnya kami tidak boleh bicara soal tindak pidana perdagangan orang. Mestinya Melaka anti itu. Karena kita merantau kemudian pulang mayat untuk apa? Padahal tanah Melaka ini tanah surga, cukup subur, tanam apa saja hidup, curah hujan cukup, panas juga teratur, ada musim dingin, ada musim panas. Tapi kami tidak panas dingin Pak Gub, tapi ada musim dingin, ada musim panas. Jadi yang jelas Melaka ini cukup luar biasa. Tadi saya sempat jelaskan pada Pak Gub, dengan programnya Pak Gub untuk ketahanan pangan, tanam jagung, panen sapi. Program ini barangkali orang di luar sana pro dan kontra, tapi saya Bupati Melaka sangat menyambut program ini. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Pak Gubernur. Mengapa demikian? Karena bagi saya manusia itu tidak bisa hidup tanpa makan, Pak Gub. Tanpa logistik, logika tidak main. Itu tidak bisa. Dan saya lihat Melaka ada peluang. Jadi kalau Pak Gub programkan supaya makan komodo maut. Tadi sejelasan Pak Gub, komodo maut itu leluhur kami sudah mengajarkan kepada kami. Mencegah penyakit apa saja kami mesti memakan sayur komodo maut ini. Karena komodo maut ini termasuk sayur yang ajaib atau pohon ajaib. Pak Gub bilang, bisa. Saya bilang, ya Pak Gub, dulu leluhur kami kalau orang ada istilah suwangi, kalau di sini buan tidak bisa diatasi, mereka ancam dengan komodo maut itu, Pak Gub. Mau mengaku atau saya mau pecut kau dengan komodo maut? Bapak maaf kami yang buat. Nah, jadi kalau ada yang suwangi itu paling tahu dengan komodo maut itu, Pak Gub. Makanya kita namakan pohon ajaib. Nah, ini saya jelaskan sedikit. Dan itu sudah dari leluhur kami. Nah, kemudian tempat ini namanya Forek Modok. Modok itu artinya kuning. Gitu. Fore itu artinya kacang. Gitu. Jadi dulu di sini kacang tanah ini, kacang hijau ini ada berapa jenis? Ada yang buahnya memang kulitnya agak merah sedikit campur, ada hitam, ada kuning. Dan tempatnya di sini, Forek Modok. Itu. Saya yakin mereka ini banyak yang tidak tahu sejarah juga. Baik. Tadi itu bisa diangkat jadi juru bicara desa itu. Mana itu Bapak tadi itu? Mulai dari pendidikan. Itu dia. Pas apa? Marcel. Nah, ini cocok ini. Jadi juru kampanye ya. Memang berpikir harus begitu. Jadi ada kesehatannya, pendidikannya, ekonominya, infrastrukturnya. Saya lihat sepertinya Bapak berpikir sangat komprehensif. Jadi itu bagus itu. Kalau masyarakat semua sudah begitu, hebat betul Indonesia, hebat betul NTT, hebat betul Melaka. Tapi tentunya apa yang tadi semua pertanyakan, masalah yang kita hadapi, di dunia ini tidak ada manusia lahir tanpa masalah. Tidak ada. Saya gubernur pun bermasalah. Baik masalah pribadi maupun masalah dinas. Bermasalah terus. Lihat muka kalian aja sudah masalah buat saya. Tapi itulah tugas kita itu, untuk menyelesaikan. Pemimpin ataupun manusia yang unggul adalah manusia yang disiapkan untuk menyelesaikan masalah dengan cara terbaik. Itu. Karena itu tadi saya setuju bahwa banjir ini karena kita salah urus. Karena itu Bapak, jembatan jangan pernah minta. Seluruh orang NTT dilarang berpikir tentang jembatan. Tidak boleh ada. Pikiran kita adalah menahan airnya untuk dia tidak boleh kemana-mana. Jangan pakai jembatan, karena jembatan artinya kita pakai pada musim kemarau. Jembatan itu tidak berfungsi, hanya musim hujan, karena kita takut banjir. Lewat tidak bisa karena banjir.
Tapi kalau hujan tapi banjir tidak ada, bisa lewat atau tidak? Bisa lewat. Jadi sebenarnya bila kita punya bendungan, makanya nanti saya cek Pak Adis PUPR, tolong dicek, bikin tim bersama nanti Balai Sungai. Untuk saya mau lihat nanti, saya minta untuk kita bikin itu tambah satu lagi, selain TMF tambah satu lagi, supaya daerah ini tidak boleh terjadi banjir lagi, karena airnya ditahan. Cuma tidak boleh lagi suruh bupati bangun jembatan. Itu melanggar otak yang sehat itu. Jembatan itu di NTT tidak boleh ada. Kita bangun jembatan, air musim hujan menuju ke laut. Musim kemarau kita tanganga kurang air. Kambing, babi, sapi, tanaman-tanaman, semua kita tidak ada air. Kita bilang, kami mau tanam tapi air tidak ada. Tapi yang kau minta jembatan. Nah, itu minta salah itu. Makanya orang bodoh doa itu Tuhan tidak pernah setuju. Nah, kau bodoh, kau doa salah-salah, tak usah. Ini tantangan kita. Karena itu saya berharap untuk pikiran-pikiran kita pada level kabupaten dan dana desa, bahkan dana desa itu, infrastruktur itu didorong sekarang sudah menuju 2 miliar itu, bisa dipakai sungai aliran-aliran kecil itu, bisa ditutup untuk dipakai di dalam area 1 hektar, 2 hektar. Pakai mandiri, airnya mandiri. Dia tidak lagi membutuhkan air dari mana. Itu sangat luar biasa. Sehingga musim hujan dia nampung sebanyak-banyaknya, dan musim kemarau dia panen terus sepanjang masa dia akan panen, apalagi tanah seperti Malaka ini. Bila nanti itu air tidak banjir lagi, Malaka punya kekurangan satu. Kamu juga akan kurang. Kekurangannya humus yang dari sana tidak datang lagi. Jadi kalau habis banjir jangan kamu bilang, karena tidak lagi, maka begitu sudah tidak banjir, saya minta untuk tolong jangan bakar di lahan-lahan supaya humusnya tidak mati. Undangan yang kami hormati, dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara kita pada hari ini. Shalom, salve.